Miran sudah berangkat ke Seoul, namun hati Eun-hee tetap merasa gelisah. Akhirnya, Eun-hee memutuskan pergi ke Seoul untuk membereskan hubungannya dengan Miran. Eun-hee pergi ke tempat Miran bekerja dan menunggunya di sana hingga akhirnya Miran datang. Tempat kerja Miran adalah sebuah spa pijat mewah yang sering dikunjungi wanita-wanita kaya. Saat melihat kulit kasar dan bekas luka pisau di tangannya, ia yakin itu pasti Eun-hee. Kemudian Miran mulai memijat, dan Eun-hee berkata kepadanya bahwa mereka harus mengakhiri hubungan mereka. Miran pun berkata, "Aku sudah 3 kali bercerai, dan satu-satunya teman dekat yang kumiliki hanyalah kamu. Jadi, apakah kamu masih menganggapku remeh?" Miran menangis dan berkata, "Kalau kamu benar-benar merasa sakit hati, kenapa tidak menamparku waktu itu? Kenapa hanya diam saja?" Eun-hee pun menjawab dengan penuh emosi, "Kamu selalu meremehkanku, menganggapku hanya sebagai pengikut kecilmu." Lalu meluapkan semua kesedihan yang ia pendam selama ini. Miran berkata pada Eun-hee, "Kalau memang begitu yang kamu rasakan, aku minta maaf." Lalu keduanya kembali mengingat masa lalu, perlahan-lahan mendekat lagi seperti dulu. Keduanya kembali menjadi sahabat yang tak tergantikan, dan hubungan mereka menjadi semakin erat. Yang Oke memiliki seorang kakak kembar. Kakak perempuannya terlahir dengan kondisi yang disebut sindrom Down. Bagi Yang Oke, kakak kembarnya selalu terasa seperti beban dan dianggap sebagai penghalang dalam hidupnya. Orang tua Yang Oke, yang dulunya pasangan pelukis miskin, meninggal dalam kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Yang Oke dan kakaknya, Yang Hee, dibesarkan di panti asuhan. Pada usia 22 tahun, Young Ok keluar dari panti asuhan untuk mencari nafkah. Sejak saat itu, ia mulai menanggung dan merawat kakaknya, Young Hee. Awalnya, Young Ok mengunjungi panti asuhan sekali seminggu, lalu menjadi 2 minggu sekali. Lama-kelamaan, kunjungannya berkurang menjadi sebulan sekali, kemudian 3 bulan sekali, dan kini hanya sekali dalam setahun atau 2 tahun. Tempat tinggalnya pun awalnya masih dekat dengan panti asuhan, tetapi perlahan ia pindah semakin jauh, hingga akhirnya menetap di tempat yang paling jauh, yaitu Jeju. Yang Oke sempat berharap bahwa jika ia tidak mengunjungi selama beberapa tahun, Yang Hee tidak akan mencarinya lagi. Namun, harapan itu runtuh dengan satu panggilan telepon. Kepala panti asuhan menelepon Yang Oke, mengatakan bahwa panti akan direnovasi. Karena itu, selama 1 minggu, Young Hee akan dikirim ke tempat Yang Oke. Yang Oke mencoba mencari berbagai alasan agar kakaknya tidak datang. Namun akhirnya tiket sudah dibeli, dan keesokan harinya Yang Hee akan berangkat ke Jeju. Merasa terganggu, Young Ok menjawab Junjun dengan sikap dingin, lalu mengkiriminya pesan singkat yang mengatakan agar hubungan mereka diakhiri. Junjun bertanya mengapa dan ingin tahu alasannya, tetapi Young Oke hanya berkata, "Kalau kamu penasaran, ikut saja ke bandara, lalu pergi." Setibanya di bandara, Young Ok menyambut kakaknya, Young Hee, dengan hangat. Seperti pepatah darah lebih kental daripada air, ia pun merawat Young Hee dengan penuh perhatian. Tak lama kemudian, Jung Jun melihat Yang Ok bersama Young Hee dan menyadari bahwa kakaknya memiliki disabilitas bawaan. Saat itu, ia pun memahami mengapa Yang Oke bersikap dingin padanya. Sesampainya di desa,
Yang Ok memperkenalkan Yang Hee sebagai kakak kembarnya. Awalnya para tetangga terkejut, namun tak lama kemudian mereka bersikap ramah dan hangat kepada Yang Hee. Tak lama kemudian, Jung Jun datang dan menghampiri Yang Hee lalu berkata, "Saya pacarnya Yang Ok," sambil memberi salam dengan resmi. Warga desa pun terkejut mendengar pengakuan itu. Lalu Hung Jun menghampiri Yong Ok yang terlihat gugup dan gelisah, lalu berkata ia ingin bicara sebentar sambil membawanya pergi. Yang Ok berkata kepada Yong Jun, "Aku harus merawat kakakku. Aku tidak punya orang tua dan aku juga tidak punya uang. Jadi lupakan aku dan hiduplah dengan jalanmu sendiri." Jung Jun berkata, "Mari kita hadapi bersama. Itu semua bukanlah penghalang bagi kita." Yang Ok berkata bahwa semua pria yang pernah bersamanya akhirnya lelah karena Yang Hee, sehingga mereka berpisah. Karena itu, ia tidak pernah berniat untuk menikah. Jung Jun berkata, "Jangan bandingkan aku dengan pria-pria sebelumnya, percayalah padaku." Yang Ok menjawab, "Baiklah, kita lihat saja berapa lama ini akan bertahan." Kemudian keduanya berjalan sambil menggenggam tangan erat-erat.